Kalau misalnya bicara tentang kontrak tambang, kemudian juga asas manfaat dan lain-lain, itu di Komisi 7. Nanti dampak, kemudian kerusakan, peninjauan kembali dan lain-lain itu di Komisi 4. Nah, terkait dengan yang ini, yang dampak dan lain-lain ini akan Ibu suarakan dan sampaikan. Tapi goalnya adalah kita ingin agar terus hari ini angkat kaki gitu. Betul. Dan sekarang pertanyaannya kenapa angkat kaki? Kalau saya pribadi, karena wilayah Batik itu tambang itu tidak masuk di sana. Karena kalau kita lihat dari sejarah penjajahan, kita ini dijajah itu karena rempah. Kita ini dijajah itu karena rempah. Dan hari ini padi itu punya potensi untuk perkebunan, dan di pesisirnya itu bisa dimanfaatkan untuk bagian kelautannya itu masih dimanfaatkan dari tanah. Alasan mengapa kemudian tanah batu itu tidak bisa dieksploitasi, jangankan dieksploitasi, dieksplorasi saja perusahaan tambang itu karena alasan konstitusional, yaitu pasal 18 bahwa negara menjamin keberadaan masyarakat adat, dan dalam atas tanah batik dari gunung sampai pantainya itu satuan masyarakat adat yang mempunyai sistem nilai yang memang masih ada sampai saat ini. Dan masyarakat sangat menolak karena bukan masalah apa-apa itu, tetapi hal-hal prinsip yaitu masyarakat adat. Itu yang melatar belakangi kenapa sampai masyarakat Batik itu menolak untuk berusaha melakukan eksplorasi. Yang pertama itu tuh adalah jika kemudian kita bicara tentang izin investasi, itu mungkin di Komisi 6 ya, hubungan dengan investor dan investasi. Tetapi kalau kita misalnya bicara dengan izin investasi untuk pertambangan, itu dari SPM gitu kan. Nah, cuma nanti dari dampak kemudian juga bila mana satu perusahaan misalnya bisa diawasi, itu tentunya nanti dari Komisi 4 ya, yang berhubungan dengan infrastruktur dan kehutanan. Nah, sekarang sudah jelas nih kan dua alasan utama perusahaan ini harus kita tolak dari Batik adalah yang pertama itu tadi pasal 18 karena kita mengakui tentang keberagaman, mengakui tentang adat, mengakui tentang hutan adat, dan juga potensi sumber daya alam yang ada di atasnya bukan yang ada di bawahnya. Ini juga salah satu persoalan deforestasi gitu ya, deforestasi, khawatir akan terjadi kerusakan hutan dan lahan begitu. Nah, nanti Ibu juga perlu tanyakan lagi nanti ke sana, apakah dia itu masuk di dalam hutan lindung atau hutan biasa masuk hutan konservasi. Nah, sehingga apakah perusahaan ini juga telah melanggar undang-undang tentang perlindungan kehutanan di Indonesia begitu. Nah, ini kita bisa atur dari itu ya. Nah, seperti tadi yang kita sampaikan, goalnya adalah bagaimana menjaga keberlangsungan adat kita, kemudian juga hutan kita, dan potensi rempah-rempah untuk kemakmuran masyarakat begitu. Mungkin semua sudah nonton video Ibu yang baru gitu kan, kita tidak anti investasi begitu kan, selama selain kita itu tuh jujur dan bersih begitu. Nah, kita harus jujur mengakui bahwa buat apa investor itu masuk gitu. Mereka masuk, seberapa besar kepentingan dan keuntungan yang negara ambil dari investor. Pertanyaan yang kedua, seberapa besar keuntungan yang bisa terdampak, yang bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di sekitar. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi juga dia bisa masuk tanpa merusak lingkungan yang ada begitu. Kemudian juga fungsi kontrol pemerintah
terhadap investor itu memang benar-benar itu tuh dia terbangun gitu loh, itu maka investasi itu kita silahkan untuk jalan. Tetapi satu kata kunci adalah jika kemudian masyarakat itu bisa diajak atau bisa dijadikan sebagai apa namanya, ataupun sebagaimana perintah pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu bumi air kekayaan alam memang dikuasai negara, tapi digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang keduanya adalah cabang-cabang produksi itu dikuasai negara, artinya investor itu memang masuk walaupun dengan izin negara, tapi juga harus memperhatikan kearifan lokal atau memperhatikan masyarakat yang ada di sekitar gitu loh. Dari orientasi adalah bagaimana menjaga lingkungan, juga bagaimana agar terjaga tadi fungsi-fungsi dan filosofi yang tadi disampaikan. Nah, ini makanya waktu aku katakan ada informasi sana ini supaya begini, aku langsung sampaikan. Ya sudah, pas kebetulan masih ada di Jakarta, kalau ada di Jakarta untuk ketemu lah. Mumpung ini menjadi masa sidang, kita bisa pembahasan kemungkinan di pembahasan nanti karena bisa sampaikan. Sebagai wewenang untuk membuat undang-undang. Nah, salah satunya adalah peraturan daerah ataupun undang-undang yang mengikat tentang masyarakat adat itu sendiri, kemudian hutan-hutan adat, kemudian hak masyarakat hukum adat, baik di Tanah Bati maupun di daerah-daerah di SPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini Sabtu 3 September 2022, kami Gerakan Sebati secara resmi menyerahkan berkas-berkas dan arsip lainnya kepada Ibu Sadia Uluputi selaku DPR RI Provinsi Maluku untuk menindaklanjuti kasus perampasan ruang-ruang hidup masyarakat adat Tanah Bati atas nama kedaulatan rakyat dan prinsip penegakan hukum. Sekian dari kami. Untuk itu kami menyerahkan kepada Ibu, kepada Ketua. Saya sudah menerima satu berkas dari gerakan Sebati gerakan Sebati yang hari ini datang menemui saya selaku anggota DPR RI dari Dapil Maluku untuk menyampaikan aspirasi mereka yang akan saya sampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan. Penyampaian aspirasinya nanti di Komisi 4. Mudah-mudahan segala persoalan-persoalan ini bisa diselesaikan dan berdampak bagi kemajuan, dan juga yang terpenting adalah menjaga sumber daya alam, menjaga komunitas adat suku Bati yang telah hidup menjadi satu kearifan lokal yang diakui oleh negara dan juga menjadi kearifan lokal di Provinsi Maluku. Ayo kita semua Sebati. Sebati.